wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik, kita ketemu lagi ya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari di minggu yang lalu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Oke, baik. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang prinsip dan pendekatan geografi. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang geografi dan apa saja sih yang dipelajari dalam ilmu geografi itu sendiri. Jadi, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Nah, dalam ilmu geografi ini, dia memiliki dua objek nih, ada objek material dan juga ada objek formal. Objek material ini merupakan objek yang dikaji dalam ilmu geografi, sedangkan objek formal adalah bagaimana ilmu geografi itu mengkaji objek material tersebut. Ada yang masih ingat gak sih objek material dari ilmu geografi itu apa saja? Oke, benar sekali. Jadi, objek material dari ilmu geografi itu terdiri dari 5 lapisan, yaitu ada atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, kemudian antroposfer. Nah, dalam mengkaji 5 lapisan bumi itu, kita membutuhkan yang namanya objek formal, di mana objek formal ini merupakan sudut pandang atau bagaimana geografi dalam mengkaji objek material itu sendiri. Nah, apa sih tujuan kita dalam mempelajari prinsip dan pendekatan geografi ini? Jadi, dengan mempelajari prinsip dan pendekatan ilmu geografi ini, Ibu berharap anak-anak bisa membedah fenomena geosfer menggunakan prinsip dan pendekatan geografi yang tepat. Kemudian, anak-anak juga mampu untuk memecahkan masalah keruangan di lingkungan sekitar secara logis menggunakan apa? Menggunakan konsep 5W1H. Kemudian, anak-anak juga diharapkan dapat menunjukkan kesadaran kewargaan dan tanggung jawab dalam menjaga alam sebagai wujud dari kita beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita akan masuk dalam membahas prinsip dan pendekatan ilmu geografi. Jadi, apa sih yang disebut dengan prinsip dan apa sih yang disebut dengan pendekatan? Jadi, anak-anak pasti punya prinsip nih dalam hidup, berprinsip bahwasanya saya harus seperti ini nih, saya harus seperti ini nih, dengan apa-apa saja yang telah anak-anak siapkan. Jadi, prinsip itu merupakan dasar, pegangan, atau aturan yang digunakan sebelum berpikir ataupun bertindak. Jadi, prinsip itu adalah pedoman dalam hidup kita. Sedangkan pendekatan itu apa sih? Kayak misalnya nih, kamu Tito mau ngedeketin si Ima, pasti kamu punya cara pendekatannya sendiri kan? Kalau misalnya Bagus nih mau mendekati Ima, Bagus juga punya pendekatannya sendiri. Jadi pendekatan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, apa sih jadi yang dimaksud dengan pendekatan itu? Pendekatan adalah cara pandang atau sudut yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan suatu masalah. Apa sih sudut pandang kamu dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menganalisa kehidupan ini? Itulah yang disebut dengan pendekatan. Jadi dalam hidup kita membutuhkan prinsip dan pendekatan. Nah, kita akan masuk membahas nih. Jadi Bu, dari tadi udah kesana kesini, prinsip dan pendekatan geografi itu apa sih Bu? Nah, dalam memahami suatu fenomena di muka bumi, ilmu geografi juga memiliki prinsip dan pendekatannya sendiri. Nah, prinsip dari ilmu geografi itu terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama ada prinsip deskripsi, yang kedua ada distribusi, kemudian yang ketiga ada interrelasi, dan yang keempat ada kronologi. Sedangkan untuk pendekatannya ada yang tadi sudah kita singgung nih di pengertian dari ilmu geografi. Ada pendekatan kewilayahan, kelingkungan, dan juga ada pendekatan keruangan. Oke,
kita akan masuk pada prinsip yang pertama. Coba anak-anak lihat, ini gambar apa? Benar, jadi ini adalah gambar persebaran titik gunung api di Indonesia. Jadi apa yang anak-anak lihat dari gambar ini? Ya benar, jadi gunung api di Indonesia itu tersebar tapi tidak secara merata. Nah, inilah yang disebut dan dipelajari dalam prinsip distribusi. Jadi, prinsip ini digunakan untuk memahami persebaran fenomena geografi yang tidak merata di permukaan bumi. Selanjutnya, ada yang disebut dengan prinsip interrelasi. Jadi, pada gambar ini ada terjadi penebangan pohon, kemudian berdampak pada bencana alam atau kerusakan di alam. Bisa tanah longsor, kemudian banjir. Itulah yang terjadi apabila kita merusak alam. Jadi prinsip interrelasi ini merupakan prinsip yang digunakan untuk menghubungkan satu fenomena dengan satu fenomena yang lainnya dan berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Prinsip selanjutnya. Oke, prinsip apakah ini? Nah, jadi ini merupakan prinsip deskripsi. Jadi prinsip ini digunakan untuk menganalisis suatu fenomena secara mendalam dengan fakta dan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, dalam prinsip deskripsi ini kita dapat mengkaji suatu fenomena menggunakan data, tabel, ataupun grafik. Tujuannya apa? Untuk mempelajari fenomena itu sesuai dengan fakta dan mempelajarinya secara mendalam. Nah, prinsip yang selanjutnya adalah prinsip kronologi. Prinsip ini digunakan untuk menganalisis suatu fenomena geografi secara luas dan mendalam. Bedanya apa? Kalau prinsip kronologi ini dia menggabungkan 3 prinsip. Yang tadi sudah kita bahas, interrelasi, kemudian distribusi, dan juga deskripsi. Jadi, prinsip kronologi ini dia mengkaji suatu fenomena itu secara mendalam, apa yang menyebabkan fenomena itu terjadi dan apa yang kemudian diakibatkan dari terjadinya suatu fenomena itu tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pendekatan geografi. Di sini ada gambar gunung api meletus nih. Nah, pendekatan apakah ini? Nah, ini adalah pendekatan keruangan, di mana pendekatan keruangan ini digunakan untuk menganalisis aktivitas manusia, memanfaatkan suatu ruang tempat atau wilayah, dan menganalisis perbedaan karakteristik wilayah. Jadi kalau kita lihat, setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan masyarakat pasti mempunyai cara yang berbeda-beda dalam memanfaatkan suatu wilayah tersebut. Dan itulah yang dipelajari dalam pendekatan keuangan. Selanjutnya, ada yang disebut dengan pendekatan kelingkungan. Pendekatan kelingkungan adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara alam atau manusia dengan lingkungan sekitarnya. Bagaimana sih perbuatan manusia atau kejadian-kejadian alam mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Misalnya pada contoh ini, di sini ada penebangan pohon, dan penebangan pohon ini menyebabkan suatu daerah mengalami banjir. Itulah yang dipelajari dalam pendekatan kelingkungan. Nah, kemudian ini ada gambar apa nih? Oke, di sini ada gambar wilayah Bogor, Jakarta, dan kemudian ada fenomena banjir. Ini adalah pendekatan kewilayahan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara kompleks antara wilayah. Jadi pendekatan ini menggabungkan antara pendekatan lingkungan dan juga pendekatan keruangan. Nah, di sini kita bisa melihat nih ada suatu fenomena yang terjadi, banjir. Jadi banjir ini bisa disebabkan banjir di Jakarta ini bisa disebabkan oleh perilaku masyarakat di sana, misalnya buang sampah sembarangan ataupun perilaku-perilaku yang menimbulkan terjadinya banjir. Tapi ini juga ada hubungan antara daerah hulu dan juga daerah hilir dari wilayah tersebut, di mana apabila terjadi banjir pasti ada hubungan tuh antara wilayah tersebut. Oke, tadi kita sudah membahas nih tentang prinsip dan pendekatan geografi. Di sini Ibu minta anak-anak untuk mengkaji kembali nih ilmu yang sudah Ibu berikan kepada anak-anak semua
semuanya. Di sini ada suatu permasalahan nih yang Ibu minta untuk anak-anak menggunakan nih prinsip dan pendekatan geografi dalam mengkaji permasalahan ini. Jadi di sini permasalahannya adalah Kota Bandung sering dilanda banjir karena curah hujan tinggi, alih fungsi lahan, dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Oke, jadi silakan anak-anak mengerjakan tugas ini di buku tulis, kemudian nanti dikumpulkan ke Ibu. Oke, jadi kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini adalah prinsip dan pendekatan geografi merupakan sudut pandang dan pendekatan yang digunakan oleh ilmu geografi dalam memahami fenomena geosfer, di mana prinsip geografi ini digunakan untuk melihat pola, hubungan, dan penjelasan suatu fenomena terjadi di permukaan bumi, sedangkan untuk pendekatan geografi itu sendiri digunakan untuk melihat atau cara pandang dari ilmu geografi dalam memahami fenomena tersebut. Nah, prinsip dan pendekatan geografi ini harus digunakan dalam memahami suatu permasalahan agar permasalahan tersebut dapat kita pahami secara menyeluruh, mendalam, dan kompleks. Nah, itulah tadi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, dan apabila ada beberapa hal yang belum anak-anak pahami, anak-anak boleh menemui Ibu dan bertanya terkait materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.